Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bermula dari rahmat Allah Ta'ala yang senantiasa kita harapkan menyertai seluruh aktivitas atau berbagai hal dalam kehidupan kita, kita akan berharap mendapatkan kebaikan dunia akhirat kita. Karena semua keadaan kita tanpa rahmatnya tidak ada apa-apanya, tidak menjadi baik. Rumah tangga yang tidak dirahmati, umur yang tidak dirahmati, anak yang tidak dirahmati, rizki yang tidak dirahmati, tidak ada kebaikannya. Maka hanya bermula dari satu hal, yaitu rahmat Allah Ta'ala yang menyertai semua keadaan kita, maka keadaan tersebut menjadi baik keadaannya. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas ketaatan. Aktivitas ketaatan ini kita kerjakan, ikhlaskan semata-mata dalam menjalankan perintahnya. Aktivitas ketaatan yang kita lakukan yang telah berlalu, sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita sedang duduk bersama di majelis ilmu, sedang menuntut ilmu agama. Apa yang kita lakukan semuanya, baik panjenengan sholat sunnah, sholat wajib subuhnya, menuntut ilmu, dan apapun nanti yang akan kita jalani, mari kita senantiasa mengikhlaskan semua ketaatan itu semata-mata karena mengharap wajah Allah Ta'ala. Karena itulah Allah punya tujuan mencipta kita, agar kita ikhlas beribadah kepadanya. Bukan hanya agar beribadah, tapi ikhlas dalam beribadah. Karena ketika orang walaupun sudah beribadah namun tidak ikhlas dalam ibadahnya, pada dasarnya mereka belum menjalankan tujuan dari kenapa dia dihidupkan. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ingat di penghujung ayat itu Allah katakan illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti bukan hanya sekedar agar beribadah, tapi beribadah kepadaku. Itu artinya apa? Ikhlas karena Allah. Maka itulah tujuan Allah menciptakan kula jenengan semua, agar kita ikhlas, memurnikan dari segala bentuk ketaatan yang kita lakukan hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Maka kul katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, yaitu sembelihanku, maksudnya seluruh peribadatan ibadah, salah satunya penyembelihan berkorban misalnya itu ibadah. Wa mahyaya, hidupku, segala aktivitas ketaatan yang aku lakukan dalam hidupku, wa mamati, hingga kematianku nanti, lillahi rabbil alamin. Lillah, untuk Allah, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Rabbil alamin, Robnya semesta alam. Berarti kita diperintahkan untuk mentaati Allah, beribadah kepadanya secara ikhlas. Dan ikhlas itulah yang menjadi tujuan
dari kenapa Allah ciptakan kita, agar kita betul-betul murni beribadah untuk Allah Ta'ala semata-mata. Itulah ikhlas. Termasuk hari ini, monggo mengikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu karenanya. Lillah karena Allah Ta'ala. Lillah karena Allah Ta'ala. Supaya ibadah kita membawa hasil. Dan kita sedang akan membahas beberapa bulan yang lalu, kita telah memulai pembahasan tentang surutu qabulil amali. Syarat-syarat diterimanya amal. Mungkin kita semua telah tahu, oh aku wis paham, bukan sekedar tahu, aku wis paham syarat diterimanya amal. Tapi perkaranya para jamaah, tidak semua kita paham, tidak semua kita tahu, dan bagi yang paham pun belum tentu bisa mengamalkan dengan benar. Karena hasil tujuan dari memahami syarat diterimanya amal, itu hasil tujuannya adalah bagaimana agar amal ibadah kita diterima. Nah, walaupun kita tahu syarat diterimanya amal ada dua, saya paham betul. Tapi kalau kita tidak bisa mengamalkan dengan benar, apa hasilnya dari yang kita ketahui? Dengan syarat diterimanya amal kita tahu dua, tapi kalau amal kita toh juga ditolak, apa hasilnya? Berarti kita butuh betul-betul mendalami, mengetahui dan memahami secara mendalam dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang penting untuk kita bersama bisa mengilmui dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya tentang surutu qabulil amali. Karena para jamaah, kita semua, saya, panjenengan, tanpa terkecuali siapapun juga dari kita, pasti kita akan semakin mendekati saja akhir kehidupan duniawi kita, untuk kita dipindahkan dalam kehidupan yang kekal, yaitu alam akhirat yang dimulai pintu gerbangnya adalah alam kubur. Apa hubungannya dengan yang kita sebut dengan surutu qabulil amali, dengan syarat-syarat diterimanya amal, dengan kaitannya perjalanan kita menuju akhir kehidupan itu? Hubungannya para jamaah, amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan di saat kita masih hidup ini, kita mengharapkan agar amal ibadah itu menjadi bekal yang terbaik yang kita bawa menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu kan yang kita harapkan. Lah kalau ternyata perjalanan kita menuju akhir kehidupan dunia semakin dekat saja, tetapi ternyata amal kita umpama misalnya juga tidak diterima karena tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Loh, akhir kehidupan kita kondisi seperti itu bagaimana nasibnya? Orang ketika meninggal ternyata amalan-amalan di masa hidupnya nggak diterima. Kan tragis sekali. Ketika orang menjalani hidupnya walaupun panjang dalam hitungan tahun yang dijalaninya, tapi ternyata hanya panjang hitungan tahun yang dijalani, tapi tidak banyak amal ketaatan yang berhasil dibawa menghadap Allah Ta'ala. Tentu itu tragis kondisi seperti itu. Maka kita harus betul-betul senantiasa waspada untuk segera membekali diri, mempersiapkan dengan perbekalan yang akan kita bawa sewaktu-waktu meninggal dunia menghadap Allah Ta'ala. Yang kita bawa bekalnya apa? Hasil dari amal ketaatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, amal yang dibawa oleh manusia ketika meninggal dunia itu hanya amal baik atau amal buruk juga dibawa? Ya semua amal. Amal baik ikut, amal buruk ikut. Ketika mati anak cucu Adam, berangkat ke alam kuburnya, maka akan menyertai mengantar ke sana ahluhu, keluarganya ikut ngantar, wa maluhu, hartanya ikut ngantar, dan wa amaluhu, amalnya juga ikut ngantar. Sementara dari tiga hal yang mengantar itu, yang kembali pulang dua. Ahluhu, keluarga yang mengantar ke kubur tidak akan ikut masuk ke alam kubur, mesti pulang. Secinta apapun keluarga itu kepada keluarganya yang meninggal, tentu tidak akan ingin ikut dikubur bersama keluarganya yang dicintainya yang meninggal. Tidak ingin, tetap akan pulang, tetap harus pulang kembali ke rumahnya.
Maluhu, hartanya pun demikian, tidak akan mungkin ikut dikuburkan. Hingga sekalipun yang ikut terkubur tidak sengaja, jika mungkin terlupa, ada kalung, cincin, mungkin gelang emas yang mahal harganya ikut terkubur, tentu akan digali itu. Karena ketika dibiarkan di alam kubur juga tidak akan membawa manfaat bagi orang yang meninggal itu. Kalau membawa perhiasan, nggak ada manfaatnya, tetap akan digali, diambil oleh keluarganya, ahli warisnya, bisa dimanfaatkan. Maka yang harus kita perhatikan, yang kita bawa itulah yang harus kita persiapkan. Amal apa? Jangan amal buruk, amal baik dari ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Lah amal itu menjadi disebut amal baik yang membawa kemanfaatan bagi kita ketika terpenuhi dua persyaratan amal tersebut diterima tadi. Harus nomor satu ikhlas, dan yang kedua harus mutabaah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Terus menerus setiap kita beramal, selalu ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Ketika kita akan beramal, selalu ajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kita tanya diri kita, menanyai diri kita. Kita tanyakan dengan diri kita, mengapa kamu beribadah ini? Misalnya ketika kita sedang sholat, mengapa kamu sholat? Kita tanya diri kita. Maka dengan begitu kita butuh jawaban, aku sholat harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk mengikhlaskan diri. Dan selanjutnya ketika ditanyakan kepada diri kita sendiri, oleh kita juga sendiri, bagaimana kamu sholat? Saya sholat harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka berarti di situ jawaban kita menuntut kita untuk bersungguh-sungguh ikhlas dan bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah, karena ini merupakan syarat dari diterimanya amal ibadah kita, sekaligus merupakan realisasi atau perwujudan dari dua kalimat syahadat yang kita baca. Kita telah berikrar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kesaksian itu akan dikatakan dusta, kesaksian yang tidak diterima ketika faktanya kita mempersekutukan Allah dalam seluruh ibadah, tidak ikhlas karena Allah. Nah kalau begitu, katanya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tapi nyatanya kita mempersembahkan ibadah kita untuk selain Allah. Orang yang tidak ikhlas itu kan berarti dia berharap kepada selain Allah. Orang yang mempersekutukan Allah itu berarti kan memperuntukkan ibadahnya pada selain Allah. Lah kalau begitu berarti dia tidak sedang beribadah kepada Allah. Padahal dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka untuk mewujudkannya dia mesti harus mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya ketika jenengan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, salah satu untuk mewujudkan pembuktian dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika jenengan mengatakan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, maka kita pun harus ta'atuhu fima amaroh, mentaati perintah-perintahnya, beribadah kepada Allah, mengikuti tuntunannya. Kita harus ittiba. Itu salah satunya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan maka para jamaah, monggo kita kembali melanjutkan pembahasan tersebut. Mungkin ada yang mengingat di antara kita pembahasan di beberapa bulan yang lalu terkait surutu qabulil amali, kita sampai di mana? Atau kalau mungkin memang terlupa, atau barangkali memang butuh pengulangan dengan memurojaah kembali apa yang telah berlalu agar lebih paham, maka tidak mengapa. Para jamaah, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah yang kita sebut dengan ittiba, itu merupakan
dua syarat dari diterimanya amal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi yang, yaitu Allah, adalah zat yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa dijadikannya mati dan hidup? Allah katakan tujuan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu sekalian, kata Allah. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu sekalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Hidup kita ini kita sedang diuji dengan amalan-amalan kita. Siapa di antara kita yang betul-betul baik amalnya? Lah, hasil ujian itu nanti akan kita lihat setelah mati. Kita di sini sedang menjalani ujian. Hasil ujian kita di sini nanti akan kita lihat setelah kita mati. Ternyata kita lulus, ternyata kita tidak lulus, ternyata amal kita diterima, ternyata tidak. Kita tahu nanti di sana. Atau ibarat semacam anak-anak kita atau kita sendiri dahulu ketika masih sekolah, kita mengerjakan soal-soal itu, ada berapa soal yang kita jawab dengan benar, ada berapa yang salah, itu kita tahu. Kalau ternyata banyak salahnya daripada benarnya, lulus apa tidak, Pak? Tidak lulus. Tapi walaupun ada kesalahannya tapi sedikit, tapi masih ada benarnya, nah ini masih ada harapan. Masih ada harapan. Dan selanjutnya, para jamaah, terkait ayat itu, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, maksud dari ayat itu tentang bahwasanya Allah zat yang telah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Maksud ayat itu, kata Fudail bin Iyad, adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Maksudnya, Pak, Bu, tentang ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu sekalian yang ahsanu amala, monggo disimak baik-baik ini, ahsanu amala, yang paling baik amalnya, itu maksudnya amal paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi amalan itu, Pak, disebut baik, satu, harus ikhlas. Kedua, amalan itu disebut baik, mesti harus benar. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, amal itu tidak disebut baik. Saya ulang kembali, amal niku dipun sebut sae, dipun sebut baik ketika terpenuhi dua hal ini. Yang dikatakan oleh Abu Ali, yaitu Fudail bin Iyad niku, amalan yang disebut ahsanu amala, yang paling baik amalnya itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Maka selanjutnya beliau pernah ditanya ketika menjelaskan ayatnya seperti itu oleh murid-muridnya, "Hai Abu Ali," kunyah beliau, panggilan beliau, Fudail bin Iyad dipanggil dengan Abu Ali, "apa itu yang paling ikhlas dan apa itu yang paling benar?" Ini menunjukkan murid-muridnya pengen paham supaya tidak gagal paham. Karena apa yang kita amalkan, kalau kita mengamalkan di latar belakangi ilmu yang gagal paham, hasilnya salah nanti. Maka kita harus beramal dengan ilmu yang kita pahami betul. Beramal, entah amalan wudu. Kalau kita mau wudu supaya wudu kita benar, kita harus paham tentang ilmu wudu. Kita mau sholat supaya sholat kita benar, harus paham ilmu sholat. Harus paham. Kalau salah dalam memahami ilmu wudu, wudunya tetap salah. Kalau nggak paham dalam memahami ilmu tentang sholat, sholatnya tetap salah. Maka supaya tidak gagal paham, murid-murid dari Abu Ali atau Fudail bin Iyad bertanya pada gurunya, "Hei Abu Ali, wahai guru," yaitu Abu Ali, "apa itu yang dimaksud paling ikhlas
Dan apa itu yang dimaksud dengan paling benar? Maka gurunya ia menjawab. Sebelum menjawab, beliau pun memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, sesungguhnya, ini penjelasan terlebih dulu. Apabila amal itu ikhlas, tetapi tidak benar, ikhlas pada, saya ulangi, sesungguhnya apabila amal itu ikhlas, tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima. Berarti para jamaah, sebelum saya melanjutkan perkataan beliau, saya sedikit memberikan tambahan penjelasan. Berarti para jamaah, ketika orang mengatakan sing penting pokoknya ikhlas, ungkapan perkataan seperti itu salah. Sing penting pokoknya ikhlas. Padahal walaupun ikhlas kalau nggak benar tidak diterima. Nggak bisa sing penting pokoknya ikhlas. Walaupun ikhlas kalau nggak benar ya nggak diterima. Amalan baik loh ini, padahal sholat kan amalan baik. Tetapi kalau amalan baik yang bernama sholat itu nggak benar, artinya nggak benar, itu nggak sesuai tuntunan Rasulullah, tetap nggak diterima. Lantas bagaimana kalau amalan itu secara asal memang sudah bukan amalan baik? Maka kalau amalan itu bukan amalan baik, walaupun ikhlas, ya mesti nggak benar, mesti nggak diterima. Misalnya orang mencuri, dia mengatakan, walaupun aku mencuri, niatku ikhlas untuk menolong orang miskin. Hasil curianku nanti akan aku bagi-bagi untuk orang miskin. Apakah seperti ini boleh? Ya tidak boleh. Itu bukan sebuah kebaikan. Amal baik harus dengan sarana-sarana yang baik juga untuk melaksanakan amal baik itu. Kalau yang digunakan untuk beramal baik, misalnya dia bersedekah tapi dari hasil mencuri, dia bersedekah dari hasil korupsi, dia bersedekah dari hasil menipu, tetap nggak diterima itu. Walaupun ikhlas, saya sedekah ikhlas, tapi hasil perbuatan dosa nggak diterima. Dan kita lanjutkan perkataan beliau. Dan apabila amal itu benar, benar artinya betul-betul, misalnya kita ambil contoh sholat. Sholatnya benar. Mulai takbiratul ihramnya sampai salam, gerakannya benar, cara mengangkat tangan benar, bersedekah benar, rukuk benar, sujud benar, bacaan yang dibaca benar. Tapi ternyata hatinya tidak benar, hatinya enggak ikhlas, tidak lillah. Walaupun benar, kalau enggak ikhlas tetap tidak diterima. Ikhlas nggak benar nggak diterima, benar nggak ikhlas juga nggak diterima. Baru selanjutnya beliau memberikan jawaban tentang pertanyaan muridnya tadi. Apa itu yang dimaksud dengan paling ikhlas dan apa itu dimaksud dengan paling benar? Maka beliau mengatakan ikhlas artinya, ikhlas artinya hanya karena Allah, dan benar artinya hanya sesuai dengan sunnah. Itu ringkas beliau katakan tentang ikhlas itu artinya hanya karena Allah. Maka orang yang beribadah lillah hanya karena Allah, itulah namanya ikhlas. Ikhlas itu kan khalasa, itu artinya murni. Murni hanya untuk Allah, tidak terbagi dengan peruntukan pada selain Allah. Murni hanya karena Allah. Dan benar itu karena, maksudnya hanya karena mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan mengikuti tuntunan yang selain dari Rasulullah. Karena Allah mengutus Rasulullah untuk membimbing kita bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu harus mengikuti cara Allah. Ibadah kepada Allah bukan mengikuti cara dari keinginan pribadi-pribadi kita masing-masing. Aku enaking ini, aku enaking ini, nggak bisa. Semuanya harus mengikuti cara yang dikehendaki oleh Allah. Dan cara yang dikehendaki oleh Allah dalam ibadah kita bagaimana? Niku Allah mewahyukan kepada sinten? Rasulullah. Setelah mendapatkan wahyu, maka Rasulullah mengajarkan wahyu itu kepada kita umatnya. Begini loh wahyu yang Allah sampaikan padaku tentang wudu. Begini loh wahyu yang Allah sampaikan kepadaku tentang sholat. Tentang semua peribadatan, Rasul itu mengajarkan bukan dari karangan rekayasa beliau pribadi, tapi semua tata cara ibadah yang beliau ajarkan semuanya berdasarkan sumber dari siapa? Wahyu.
Lah kalau Nabi saja tidak punya kewenangan untuk merekayasa atas keinginan pribadinya, lantas bagaimana selain Nabi? Lebih tidak layak untuk membuat-buat ajaran agama, sebuah kelancangan yang sangat nobongi, sangat lancang sekali, sangat melampaui batas ketika berani mengambil kewenangan Allah. Membuat tata cara ibadah itu kan kewenangan Allah mutlak, tidak ada siapapun yang punya kewenangan itu. Lah kok ada manusia yang membuat tata cara ibadah berdasarkan akal mereka sendiri? Tentu itu mboten leres. Nah, selanjutnya kemudian Fudail bin Iyad, Abu Ali tadi membaca firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Beliau menyampaikan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya itu yang dimaksudkan siapa yang mengharap berjumpa Allah dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan diridhoi. Karena kalau kaitan berjumpa Allah, semua manusia walaupun mereka durhaka, kufur kepada Allah Ta'ala, berjumpa enggak nanti mereka? Ya tetap berjumpa di peradilan Allah Ta'ala, akan diadili. Berjumpa. Tapi yang dimaksud di sini, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah karena memang cinta Allah, berjumpa dengan Allah, pengen dirahmati dan ridhoi, maka barang siapa yang yarju, yaitu mengharapkan liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rabbnya, yaitu Allah Ta'ala dalam keadaan dirahmati, diridhoi, diterimanya sebagai hambanya, Allah mencintainya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan. Falyamal, kan amal itu kan pekerjaan, perbuatan kalau dalam bahasa kita, karena amal itu kan sebenarnya masih bahasa Arab. Falyamal, maka hendaklah dia mengerjakan amalan, pekerjaan sholihan yang baik, maka hendaklah dia berbuat baik gitu ya. Dan perbuatan itu para jamaah tidaklah dikatakan baik tadi kan, ketika tidak benar. Tadi loh penjelasannya Abu Ali. Perbuatan yang kita kerjakan itu tidak bisa dikatakan baik kalau tidak benar. Ibadah-ibadah kita itu loh tidak dikatakan ibadah yang baik kalau tidak benar. Dan dikatakan benar itu bagaimana? Ketika sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itulah yang benar. Sholat kita tidak dikatakan sholat yang baik tentang prakteknya kalau nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Wudhu kita tidak bisa dikatakan wudhu yang baik kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam tata caranya. Maka wudhu yang dikatakan baik kalau benar tata caranya. Sholat yang baik akan dikatakan baik kalau benar tata cara sholat itu sesuai tuntunan Rasulullah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin kelak kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan diterima sebagai hambanya, amal ibadah kita diterima, diridhoinya, kita dirahmatinya, dicintainya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, yaitu amal yang betul-betul benar sesuai tuntunan Rasulullah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya, dan jangan mempersekutukan dalam ibadah kepada Allah itu syai'an dengan sesuatu pun. Nah, ini berarti yang kedua ini tentang wajibnya ikhlas. Karena ketika orang itu mempersekutukan Allah, itu namanya tidak ikhlas. Contoh ketika orang ria itu kan syirik, syirkul asgor, dan itu berarti kan dia dalam keadaan tidak ikhlas karena mempersekutukan Allah. Ria itu ataupun sum'ah. Kalau riya berharap untuk dilihat, sum'ah berharap untuk didengar, agar dilihat dan dengar oleh manusia. Ini berarti
Li ghairilah, ibadahnya untuk selain Allah. Dan itu syirkul asghar, syirik kecil, tetapi bukan dosa kecil, tetap dosa besar. Syirik, maksud saya riya dan sum'ah itu syirkul asghar, syirik kecil, tetapi tetap dosa besar. Walaupun disebut kecil, dalam hal ini kalau dibandingkan dengan syirkul akbar yang mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam, kalau syirkul asghar para ulama menyebutkan belum mengeluarkan dari Islam, tapi tetap dosa besar. Nah ini, selanjutnya setelah ayat tadi mengatakan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala, hendaklah ia mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang baik, yang betul-betul benar sesuai tuntunan Rasulullah, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah itu dengan sesuatu pun. Ini dua syarat kan? Ini termasuk menyebutkan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama dia sebutkan tentang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan yang kedua menyebutkan tentang keikhlasan kalau dalam ayat ini. Dan selanjutnya Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Nah, kalau ini menyebutkan dengan mengawali ikhlas dulu, dan yang kedua tentang harus sesuai tuntunan Rasulullah. Ini surat An-Nisa ayat 125. Di surat An-Nisa ayat yang ke-125 Allah berfirman, "Waman ahsanu," dan siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik dinan, agamanya? Siapa yang lebih baik dalam pengamalan di dalam menjalankan agamanya itu? Mimman, daripada orang yang aslama wajhahu, yang menyerahkan wajahnya. Itu artinya apa? Ikhlas. Siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas, hanya betul-betul mengharap wajah Allah Ta'ala, yaitu aslama wajhahu lillah, betul-betul menyerahkan wajahnya untuk Allah, berharap ridho Allah, ikhlas karena Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, yaitu berbuat baik maksudnya beribadah dengan benar, dengan sesuai tuntunan Rasulullah tadi. Jadi siapa para jamaah? Siapa orang yang lebih baik dibandingkan orang yang dalam beragama itu betul-betul dia ikhlas karena Allah dan betul-betul ibadahnya baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Siapa yang lebih baik daripada itu? Tidak ada. Maka ibadah yang terbaik adalah siapa yang paling baik ikhlasnya, dan siapa yang paling baik dalam meneladani Rasulullah dalam tata cara ibadah-ibadah tersebut. Maka dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 125 tadi, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun berbuat baik. Nah, kaitan aslama wajhahu lillah, menyerahkan diri kepada Allah itu berarti menyerahkan niat dan amalnya hanya kepada Allah. Niat ibadahnya untuk Allah, amalannya dia persembahkan untuk Allah. Maka ketika kita beribadah itu kan disebut menyembah. Artinya menyembah itu kan mempersembahkan, memperuntukkan. Maka ketika kita sholat, dikatakan betul-betul kita menyembah Allah dalam sholat itu kalau kita memperuntukkan sholat kita kepada Allah. Tapi kalau kita nyatanya sholat tapi memperuntukkan sholat kita agar dipuji manusia, kita berarti tidak sedang menyembah Allah. Ingat itu. Dikatakan menyembah Allah itu memang betul-betul kita persembahkan untuk Allah. Maka dikatakan tadi bahwasannya tentang aslama wajhahu, yaitu menyerahkan wajahnya kepada Allah itu berarti menyerahkan niatnya dan amalan ibadah yang dia kerjakan hanya untuk Allah. Sedangkan tentang wa huwa muhsinun tadi, dan dia berbuat baik, di situ artinya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya para jamaah, Allah berfirman juga di ayat yang lain di surat Al-Furqan ayat yang ke-23,
Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura, kata Allah. Allah katakan, wa qadimna, dan kami hadapi ila ma amilu, segala apa yang telah mereka kerjakan, segala apa yang telah mereka amalkan, kami hadapi, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Wa ja'alnahu, dan kami menjadikannya, amalan-amalan yang dihadapi oleh Allah, dihadapkan kepada Allah itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Siapa orang yang nasibnya seperti ini para jamaah? Yang amalannya ketika dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak tersisa sedikit pun juga, artinya nggak diterima, karena seperti debu yang berterbangan, yang hilang ditiup angin, tidak membawa hasil apa-apa. Siapa orang yang nasib amalnya nanti seperti debu yang berterbangan tidak tersisa itu, disebutkan itulah amal dari orang yang mungkin karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau mungkin kedua karena tidak ikhlas. Maka salah satu saja dari dua hal itu tidak terpenuhi. Orang yang beribadah kula jenengan, ketika mungkin kita beribadah ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah, akan hilang seperti debu yang berterbangan amalan kita. Kula jenengan ikhlas tapi sakarepe dhewe salate, mboten manut tuntunane Kanjeng Nabi. Gak cocok ajaran Nabi golek saiki. Wis duduk zamani. Mungkin kita katakan begitu. Ketika orang begitu, nggih, walaupun ikhlas, maka haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, gak diterima, gak tersisa. Atau mungkin kita, aku sholatku sesuai sunnah, angkat tanganku benar, sedekapku benar, gerakan sholatku semuanya benar, bacaanku betul-betul benar, aku bahkan paham artinya, tapi jenengan tidak ikhlas, mungkin tergerogoti penyakit ujub, merasa wah, gak ono sing luwih khusuk lek gak aku. Maka ini para jamaah, walaupun ibadah kita sudah benar sesuai tuntunan Rasulullah, tapi terjangkiti ujub, terjangkiti sombong misalnya, maka ibadah itu pun Allah katakan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, hilang tidak membekas. Kinten-kinten kalau kita sudah bersusah payah dalam sholat, mengeluarkan harta, dalam sedekah, dalam berhaji, berumroh dan sebagainya, sudah kita upayakan segala potensi yang kita miliki, potensi harta, potensi tenaga, pikiran, semua kita kerahkan untuk ibadah, tapi hasil akhirnya ternyata tidak membawa hasil, kira-kira rugi mboten, Pak? Rugi. Berarti amalan kita ini bukan amalan yang sekedar penting, tapi sangat penting para jamaah. Karena urusan yang penting-penting itu ada di antaranya urusan yang lebih penting melebihi yang lain yang juga sama-sama pentingnya. Ada penting, ada yang terpenting. Dan apa yang sedang kita bahas ini urusan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, kita pahami, dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Tuluk jam pinten? 12 tuluk nggih. Nggih, 12 tuluk. Jam niku cocok bagi? Cocok nggih. Berarti kalau lebih 12 itu tuluknya ya berarti kurang lebih 20 waktu kan, atau berapa? Ya 15 menit setelah tuluk lah. 15 menit setelah tuluk itu waktu orang sudah boleh mengerjakan sholat isyraq bagi yang menginginkan sholat isyraq. Berarti mungkin lebih berapa? Selesai kurang lebih 20 napa ngoten kurang lebih nggih? Atau 25 ngoten. Itu masih kurang kan. Nggih pun lah mangke mboten napa-napa barangkali enek kebablasan didike mboten masalah.
Wong kita dalam urusan duniawi yang kita senangi, kadang-kala malah senang membablaskan diri. Ketika urusan duniawi, ketika kita menyenangi. Wong sing kibol, penggila bola, lagi ngedep TV, senang membablaskan diri. Wis kurung adan sik kan ngoten. Kurang titik ngenteni gole dulu. Rela membablaskan diri dalam urusan duniawi yang dia senangi. Lah kalau urusan ibadah, rotok kebablasan 5 menit mosok kadang kesuwen. Monggo kita lanjutkan sedikit. Para jamaah, sebagian ulama salaf, maksudnya ulama salaf itu ya ulama dahulu dari pendahulu kita. Salaf itu para sahabat salaf. Para tabi'in, sahabat-sahabat Rasulullah itu disebut salaf. Murid-muridnya sahabat tabi'in, pendahulu kita dari tabi'in salaf. Tabi'ut tabi'in salaf. Intinya para pendahulu kita yang telah mendahului sebelum kita dalam meniti jejak cara beragama mengikuti tuntunan Rasulullah, mereka semua itu salafuna asoleh. Pendahulu kita, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya yang mendahului kita, yang hidup sebelum kita, yang mereka meniti jejak bagaimana cara beragamanya Rasulullah dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, mereka disebut salaf. Nah, disebutkan di sini sebagian ulama salaf generasi dahulu, mereka mengatakan setiap perbuatan sekecil apapun mesti dihadapkan pada 2 pertanyaan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan mengapa dan bagaimana. Tadi yang saya sebutkan di awal itu. Jadi, lek kula jenengan sedang beramal, misalnya amalan wudu. Amalan wudu. Yang wudu ini setiap pribadi muslim fardu ain, wajib menuntut ilmu dan paham dan mengamalkan dengan benar. Fardu ain. Kula jenengan yang sudah sesepuh ini, lek wudune tesih salah. Wah niku fatal niku, monggo ndang agak belajar. Karena fardu ain. Wajib atas tiap pribadi muslim untuk menuntut ilmu yang benar tentang bagaimana wudu. Fardu ain selanjutnya sholat 5 waktu. Maka setiap kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap pribadi, maka menuntut ilmu tentang kewajiban tersebut fardu ain. Kula baleni, setiap kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala yang itu wajib hukumnya kepada pribadi-pribadi, maka mempelajari ilmu tentang kewajiban pribadi-pribadi itu fardu ain. Baru nanti kalau kewajiban yang sifatnya bukan fardu ain, fardu kifayah, maka menuntut ilmu tentang itu juga bukan fardu ain. Misalnya tentang penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, hukumnya apa? Fardu kifayah. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan niku fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada sebagian orang muslim. Kalau sebagian orang muslim sudah mengerjakan, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau semua orang muslim nggak mau ngurusi jenazah itu, dosa semuanya. Itu fardu kifayah. Dosa semua kalau semua nggak ngereken. Berarti kalau ada orang meninggal itu, itu bukan kewajiban orang yang meninggal itu sendiri untuk mengurusi dirinya. Karena kadang-kala begini, orang niku lek pun kadung guweding sak geding-geding enten wong. Padahal wong sing digeding niki mungkin jane wong apik. Tapi karena wong sing apik niki amal ibadahe mboten padha karo wong ning lingkungane. Sehingga akhirnya wong lingkungan niku gedhi es babah mane lek mati cek atus-atus dewi. Cek gawe kapan-kapan dewi, cek budal-budal dewi ning kuburan. Apa dipikir kewajiban mandi bagi jenazah, pakai kafan bagi jenazah, terus napa sholat jenazah dan kuburan itu kewajibannya jenazah? Bukan, itu kewajibannya orang yang hidup. Nggih. Dados lek enten wong mati gak direken, iku mboten dosane wong sing mati. Wong mati selama dia memang ketika mati orang baik-baik saja. Walaupun mari mati niku gak direken saking gedinge, diobong ae, diobong temenan.
Mboten dimandikan, mboten dikafani, mboten disolatkan, mboten dikuburkan, mboten cilaka wong niku. Sing diobong niku padahal wong muslim sing apik, saking gedhinge tanggane diobong temenan tempat sampah. Mboten cilaka. Sing cilaka sinten wong sing ngobong niku wau. Makanya pun jenengan ketika sudah berada di atas ketaatan kok digeding uang sampai kebacut gedingi terungkap kata-kata yang seperti itu, jenengan jangan bersedih, jangan cemas. Selama kita itu berada di atas jalan Allah, berada di atas jalan yang benar, teguh tegarlah, tenang di atas jalan itu. Jangan tergiur untuk belok jalan ke jalan yang lain hanya karena ingin mendapat ridho manusia. Jangan. Karena nggak bisa selamanya manusia itu mendapatkan ridho seluruh manusia, nggak bisa. Sebagian orang kita harapkan ridhonya mungkin meridhoi, yang lain nggak meridhoi juga. Nggak bisa untuk mendapatkan ridho seluruh manusia. Gila orang untuk mendapatkan itu, nggak bisa. Allah Ta'ala meskipun barangkali tidak diridhoi oleh manusia. Jadi kembali tadi kita diajukan pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Tadi dikatakan sebagian ulama salaf mengatakan setiap perbuatan sekecil apapun pasti dihadapkan dua pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Artinya, mengapa Anda melakukan? Ini berbicara tentang pertanyaan batin. Mengapa Anda melakukan? Ini berbicara tentang pertanyaan hati. Jawabannya kan antara saya mengerjakan ya karena Allah, wong ini perintah Allah, oh ini ikhlas. Tapi kalau jawabannya saya mengerjakan, bagaimana saya tidak mengerjakan ini? Wong anak saya sekeluarga berangkat semua, misalnya sholat taraweh. Kok jenengan budal sholat taraweh lan apa? Enggih ya apa sak keluarga budal kabeh, aku gak budal ya izin karo anakku. Berarti ikhlas mboten niku? Nah, ikhlas niku contohnya seperti itu. Demikian pula ketika ditanya bagaimana, itu tentang masalah tata cara. Bagaimana Anda sholat? Ya kalau saya sholat saya pokoknya sing penting ket biyen aku rung ini yo ngini. Itu berarti nggak itiba, nggak mengikuti tuntunan Rasulullah. Tapi kalau orang ini mengatakan dan memang betul-betul dia mewujudkan, saya sholat, ya berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah dan saya memang belajar tuntunan Rasulullah yang telah saya pelajari begini. Oh berarti ini itiba. Betul-betul dia berusaha untuk beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah kalau dia sudah menuntut ilmu dengan benar tata cara ibadah sesuai tuntunan Rasulullah, terus dia sempurnakan ibadah yang dia kerjakan sesuai tuntunan Rasulullah itu, dia niatkan lillah, ikhlas karena Allah, berarti dia telah terpenuhi dua persyaratan amal ibadah diterima. Dan itu para jamaah rahimani wa rahimah. Sekarang di sedikit waktu yang tersisa yang ada, tadi kita sebutkan secara ringkas tentang ikhlas itu beribadah karena Allah. Tapi juga disebutkan dengan kata-kata yang lebih sedikit panjang supaya lebih bisa dipahami dan mengena kepada kita semuanya. Ada sebagian ulama menyebutkan ikhlas ialah memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri, yaitu ibadah maksudnya hanya kepada Allah. Memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri, yaitu maksudnya ibadah hanya kepada Allah. Ada juga yang berpendapat ikhlas ialah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam melaksanakan ketaatan. Dan ada pula yang mengatakan bahwasannya ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa memandang Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Ketiga lafaz definisi ikhlas ini sebenarnya mengerucut kepada maksud yang sama, walaupun dengan kata-kata yang berbeda. Pertama tadi kan ikhlas ialah memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri, yaitu maksudnya ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan. Yang kedua, bahwasanya ikhlas itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satu tujuan dalam melaksanakan ketaatan. Kan sama itu. Sama kan sebenarnya, hanya kata-katanya saja yang berbeda. Memurnikan kepada Allah berarti ya hanya tujuannya kepada Allah. Dan yang ketiga dikatakan ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk. Berarti kita tidak berharap untuk dipandang makhluk, tidak berharap untuk dipuji oleh makhluk, bukan tujuannya kepada makhluk, tapi betul-betul senantiasa
memandang Allah Ta'ala. Yang kita tuju adalah Allah, berharap ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, diterima oleh Allah. Itu kan sama berarti, hanya dengan lafaz yang berbeda. Dan itu para jamaah, ikhlas itu merupakan pengamalan dari apa yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka semua diperintah, termasuk kita, illa liya'budullaha, kecuali agar beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddina hunafa. Mukhlis, agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Berarti ingat, bukan hanya agar beribadah, tapi agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang menjadi tujuan itu bukan mengerjakan ibadahnya, tapi yang menjadikan tujuan itu ikhlas dalam beribadah. Ingat, orang ketika sudah mengerjakan ibadah tapi tidak ikhlas, berarti orang ini belum mencapai tujuan kenapa dia dihidupkan oleh Allah. Kalau dia mengatakan tujuan Allah menghidupkanku agar aku ibadah, wong aku ya wis ibadah. Walaupun kita wis ibadah, tapi kalau ibadah kita tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, itu namanya kita belum menjalankan tujuan hidup. Karena tujuan hidup, dihidupkannya kita agar kita beribadah dengan ikhlas. Ikhlas untuk Allah maksudnya, mukhlisina lahuddina hunafa, yaitu mengikhlaskan lahu kepada Allah dalam menjalankan ad-dina, agama, hunafa yang lurus. Jadi agar kita hidup ini menjalankan ibadah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus untuk Allah Ta'ala semata-mata. Demikian pula lebih disempurnakan lagi dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang khalis, agama yang murni. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni. Maksudnya agama yang murni, bersih dari kesyirikan, dengan berbagai macam ragam-ragam kesyirikan, baik yang besar ataupun kecil, bersih hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Nah, itulah para jamaah tentang muqaddimah atau awal penjelasan-penjelasan seputar surutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal ibadah kita. Tapi lebih yang saya jelaskan di pertemuan kali ini, nembe membahas tentang masalah ikhlasnya tadi. Dan nanti akan kita lanjutkan tentang ikhlas itu sebelum berlanjut ke tentang mutabaah, tentang ikhlas. Ketika kita sudah tahu tentang definisi ikhlas, ya, seperti itulah ikhlas, dan kita pun sudah tahu tujuan Allah menghidupkan kita agar kita beribadah ikhlas kepadanya. Kalau kita sudah tahu demikian, selanjutnya apa sih buah-buah keikhlasan? Itu insya Allah sudah saya sampaikan sebagian kecil, ya. Mungkin 1, 2, 3 sudah saya sampaikan di antara buah-buah dari keikhlasan, buah manis dari keikhlasan. Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kalau sesuatu yang diperintahkan itu kita kerjakan, mesti Allah akan membalas. Lah balasan dari Allah itulah buahnya. Kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan ibadah, buahnya itu bukan hanya 1, diterima amal ibadah kita. Bukan hanya itu, banyak sekali para jamaah. Kalau digali itu tidak kurang dari 10, bahkan lebih. Banyak sekali. Orang itu kalau ikhlas dalam ibadahnya akan memetik buah keikhlasan yang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Karena menggiurkan, dia pun akan berusaha untuk mendapatkan buah-buah keikhlasan itu. Dan buah keikhlasan itu akan didapatkan dunia dan akhirat. Apa yang sudah saya sampaikan di antara pun enten sing ingat? Ya, yang paling pertama-tama yang sudah kita bahas tadi,
Dengan keikhlasan berarti menjadikan sebab amal ibadah akan diterima. Di samping harus mengikuti tuntunan Rasul tadi, diterima. Itu tentang buah keikhlasan. Yang bahwasanya dengan ikhlas itu amal ibadah insya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena memang Allah telah menyebutkan akan hal itu para jamaah rahmani wa rahmatullah. Menyebutkan tentang ketika amal ibadah dikerjakan dengan ikhlas, maka Allah pun akan menerima. Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughi bihi wajhuhu. Kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak menerima minal amali, dari amalan kita para hamba ini, illa, kecuali makana khalisan, kecuali amalan yang dikerjakan dengan ikhlas, wa btughi bihi wajhuhu, yang amalan itu dikerjakan ikhlas dengan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Imam Nasai sahih. Jadi Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita kecuali amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan mengharap wajahnya, maksudnya wajah Allah Ta'ala, barulah nanti diterima. Berarti kalau dengan ikhlas, buah yang kita petik nomor setunggal, insya Allah amal ibadah kita akan diterima. Tapi juga penuhi syarat yang kedua tadi, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua itu disebutkan nanti dalam dalil-dalil yang lain. Ya, demikian dulu yang bisa sampaikan para jamaah. Insya Allah buah manis dari keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kita apa berikutnya, insya Allah bisa disambung di pertemuan yang akan datang. Semoga para jamaah sisa umur yang Allah berikan kepada kita betul-betul umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang kita bisa mengisi umur yang tersisa ini dengan berbagai macam amal ketaatan yang diterima, amal ketaatan yang ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Semoga kita semuanya diberi keberkahan dalam umur kita, kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan mentauhidkan Allah, ketaatan untuk senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah hingga akhir hayat kita kelak. Semoga kita tetap berada di atas ketaatan tersebut hingga kita pun meninggal, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Kita bersama-sama di sini dalam kebaikan, di tempat yang baik, berkumpul bersama menuntut ilmu agama. Semoga kita pun nanti tetap berkumpul kita di tempat yang baik, di surganya Allah Ta'ala, di surga yang tertinggi Jannatul Firdaus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.